Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yuliana, mahasiswi dari STAY Dharma Bumi Putra kampus Semper. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas jumlah uang beredar di masyarakat. Apabila jumlah uang beredar di dalam suatu perekonomian kurang dari yang dibutuhkan, maka negara tersebut cenderung mengalami kelesuan ekonomi. Sedangkan jumlah uang yang beredar melebihi dari sesuatu yang dibutuhkan, maka negara tersebut cenderung mengalami inflasi yang sangat tinggi. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia antara lain memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke poin 1, yaitu pengertian kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan moneter adalah semua tindakan pemerintah untuk mengendalikan jalannya kehidupan ekonomi nasional ke arah yang diinginkan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar. Dengan adanya kebijakan moneter, pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar, kredit, dan sistem perbankan. Dalam implementasinya, kebijakan moneter bisa bersifat ekspansif, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar atau penurunan tingkat bunga dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian atau kebijakan moneter. Tujuan akhirnya dengan dilaksanakannya kebijakan moneter untuk tercapainya kestabilan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan terciptanya iklim usaha yang sehat sehingga investasi-investasi baru akan bermunculan. Oke, kita masuk ke tujuan ekonomi moneter. Antara lain ada A. Menjaga stabilitas ekonomi, B. Menjaga kestabilan harga, C. Meningkatkan kesempatan kerja, D. Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembiayaan luar negeri. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan satu persatu dari tujuan kebijakan moneter ini. Kita masuk ke yang poin A. Menjaga stabilitas ekonomi. Maksudnya itu melalui pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tercipta suatu keadaan perekonomian yang stabil. Perekonomian yang stabil itu seperti suatu kondisi perekonomian yang menjamin pertumbuhan ekonomi secara mantap dan berkelanjutan. Dengan kata lain, arus perputaran barang dan arus perputaran uang berjalan secara seimbang dan terkendali. Kita masuk ke poin B, yaitu menjaga kestabilan harga. Jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter oleh bank sentral, tingkat harga dari waktu ke waktu akan terkendali. Apabila tingkat harga stabil, masyarakat akan percaya bahwa membeli barang pada masa sekarang akan sama dengan tingkat harga membeli barang pada masa yang akan datang. Kita masuk ke poin C, yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Dengan
adanya pengaturan jumlah uang yang beredar secara terkendali, diharapkan perekonomian lebih stabil. Jika perekonomian stabil, para investor tidak akan ragu-ragu untuk meningkatkan jumlah produksi, mengembangkan investasi baru, dan membuka lapangan kerja sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja. Oke, kita masuk ke poin D, yaitu memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri. Maksudnya itu, melalui kebijakan moneter, pemerintah juga dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus. Apabila pemerintah melakukan devaluasi, maka harga-harga barang buatan dalam negeri jika dibeli dengan mata uang asing akan menjadi lebih murah. Sehingga barang Indonesia dapat bersaing di pasar luar negeri dan akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Dengan meningkatnya nilai ekspor, diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri menjadi surplus. Lanjut, saya akan menjelaskan jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dalam upaya mencapai tujuan ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral atau kita bisa sebut dengan Bank Indonesia ya, yang dikepalai oleh seorang gubernur Bank Indonesia. Dalam menentukan kebijakan moneter, Gubernur Bank Indonesia akan meminta pertimbangan dan masukan dari Dewan Moneter yang beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral memiliki beberapa instrumen, yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation, cadangan wajib minimum atau minimum reserve requirement, politik diskonto atau discount policy, pengendalian langsung atau direct control, dan lain-lain. Kita lanjut masuk ke operasi pasar terbuka atau OPT. Bank Indonesia memiliki wewenang menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan dan melakukan pengendalian moneter. Salah satu cara pengendalian moneter yang dilaksanakan Bank Indonesia adalah dengan melalui kegiatan operasi pasar terbuka. OPT yaitu kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter, baik secara berkala ataupun sewaktu-waktu jika diperlukan. Tujuan OPT itu sendiri adalah mencapai target operasional kebijakan moneter dalam rangka mendukung mencapainya sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. Target operasional kebijakan moneter dapat berupa pengendalian jumlah uang beredar atau suku bunga. Dalam hal kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian jumlah uang beredar, maka uang primer atau komponennya dijadikan sebagai alat target operasional, dan jumlah uang beredar baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas sebagai target antara. Dalam hal pengendalian moneter difokuskan pada pengendalian suku bunga. Bank Indonesia menggunakan suku bunga pasar jangka pendek sebagai target operasional dari perubahan suku bunga jangka pendek. Sampai saat ini, Bank Indonesia masih menggunakan uang primer sebagai target operasional UPT, namun dengan tetap memperhatikan perkembangan suku bunga yang terjadi di pasar. Dengan pengendalian uang primer, jumlah uang beredar dapat dikendalikan dan pada akhirnya diharapkan sasaran akhir berupa laju inflasi dapat tercapai. Pencapaian target operasional tersebut dilakukan dengan cara mempengaruhi likuiditas
perbankan melalui kontraksi moneter apabila perkembangan moneter melebihi target yang ditetapkan, atau sebaliknya melalui ekspansi moneter apabila perkembangan moneter berada di bawah target. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis OPT. Yang pertama ada penerbitan sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, jual beli surat berharga dalam rupiah. Yang ketiga, penyediaan fasilitas simpanan Bank Indonesia dalam rupiah. Yang keempat, jual beli valuta asing. Dari keempat jenis kegiatan tersebut, baru penerbitan SBI dan FASBI yang digunakan BI sebagai instrumen OPT. Sementara untuk jenis kegiatan jual beli surat berharga dalam rupiah, Bank Indonesia saat ini sedang mempersiapkan penggunaan surat utang negara atau SUN sebagai piranti OPT. Misalnya itu gambarannya seperti operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Tujuan Bank Sentral menjual surat berharga sertifikat Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan penjualan SBI, diharapkan uang dari masyarakat akan tertarik masuk ke bank dan dana yang beredar di masyarakat lebih banyak berupa surat berharga. Penjualan SBI biasanya dilakukan oleh Bank Sentral apabila perekonomian mengalami gejala-gejala inflasi. Sedangkan tujuan Bank Sentral melakukan pembelian surat berharga dari masyarakat adalah untuk menambah jumlah uang yang beredar. Dengan melakukan pembelian surat berharga dari masyarakat, berarti menambah volume jumlah uang yang beredar, dan sebagai gantinya Bank Sentral memiliki surat-surat berharga. Kebijakan pembelian surat berharga oleh Bank Sentral ini biasanya dilakukan apabila perekonomian cenderung mengalami kelesuan atau bisa disebut dengan resesi, atau berada pada kondisi deflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi. Oke, kita masuk ke poin politik diskonto. Politik diskonto disediakan bagi bank-bank dalam rangka memperlancar pengaturan likuiditas sehari-hari. Politik diskonto dilakukan dengan cara penjualan surat berharga, repo, atau penjaminan surat berharga. Penetapan tingkat diskonto dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengendalian moneter. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu giro wajib minimum atau disingkat dengan GWM. Untuk pertama kalinya sejak Paktus 1988, Bank Indonesia menggunakan GWM untuk menghentikan pertumbuhan besar-besaran moneter yang masih tinggi, yaitu dengan menetapkan GWM menjadi 3% pada Februari tahun 1996. Ketentuan likuiditas wajib minimum sebelumnya menurut Pakto 1988 adalah 2%. GWM pada dasarnya adalah sejumlah minimum dana yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank pada Bank Indonesia. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu persuasi moral atau moral suasion. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meminta atau menghimbau bank-bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makroekonomi maupun kondisi mikroekonomi masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit yang realistis. Kebijakan persuasi moral atau moral suasion ini pada dasarnya dimaksud untuk mendorong perbankan agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, namun dengan tetap memberikan kebebasan pada perbankan untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan mekanisme pasar. Kita lanjut ke jenis-jenis sistem standar moneter. Standar moneter atau bisa disebut dengan standar uang, yaitu alat mata uang
sesuatu barang yang dijadikan sebagai dasar dari uang yang diedarkan dalam perekonomian suatu negara. Standar moneter yang digunakan dapat berupa logam atau kertas. Kita masuk ke 1. Standar logam. Dalam standar logam, uang yang diedarkan dalam masyarakat didasarkan pada suatu jumlah logam tertentu, misalnya emas, perak, ataupun keduanya. Kita lanjut ke standar tunggal. Standar tunggal adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada suatu jenis logam sebagai logam standar untuk membuat mata uang. Apabila logam yang dipergunakan sebagai dasar dari uang adalah emas, maka disebut dengan standar emas. Sedangkan jika logam yang dipergunakan adalah perak, maka disebut standar perak. Selain ada standar tunggal, ada juga yang disebut dengan standar pincang. Apa sih standar pincang itu? Standar pincang adalah sistem peredaran uang yang didasarkan pada satu jenis logam saja. Tetapi dalam perekonomian beredar pula mata uang logam lain yang bukan mata uang standar. Misalnya logam emas sebagai mata uang standar, tetapi dalam perekonomian beredar pula mata uang perak sebagai alat pembayaran yang sah. Ada juga standar kembar, yaitu suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada dua jenis logam mata uang, yaitu mata uang standar emas dan mata uang standar perak. Besarnya perbandingan nilai mata uang emas dan mata uang perak ditentukan oleh pemerintah dengan melalui undang-undang. Misalnya itu undang-undang menetapkan perbandingan antara emas dan perak adalah 1 gram emas sama dengan 10 gram perak. Bisa disebut juga dengan 10:1. Besarnya perbandingan nilai mata uang menurut undang-undang tersebut telah mengalami perubahan-perubahan dalam perbandingan kedua mata uang tersebut, sehingga mata uang standar yang bernilai tinggi terdesak di dalam sistem peredarannya. Kita lanjut lagi ke standar kertas. Hampir semua negara menganut sistem standar kertas, termasuk juga Indonesia. Mata uang kertas diterima sebagai alat pembayaran yang sah, terutama berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap badan yang mengeluarkan atau bank sentral, dan dijamin dengan undang-undang. Uang kertas yang didasarkan oleh bank sentral ini tidak dapat ditukarkan dengan jumlah logam yang ada pada bank, walaupun dia tetap beredar sebagai alat pembayaran yang sah. Oke, ternyata dari standar moneter ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita lihat dari kelebihan dari standar emas, itu 1, sangat mudah dalam melakukan konversi antara mata uang negara satu dengan mata uang negara lain. Yang kedua, relatif stabilnya nilai tukar antara mata uang satu dengan yang lain, atau antara setiap mata uang dengan barang-barang, yaitu tingkat harga-harga. Kalau misalkan kita lihat dari segi kekurangan standar emas, yang ke-1, jumlah emas yang tersedia semakin tidak cukup untuk menunjang transaksi perdagangan nasional maupun internasional yang semakin meningkat. Yang kedua, krisis likuiditas, karena tidak cukupnya alat pembayaran untuk menyangga volume transaksi yang semakin besar. Kita masuk dari kelebihan standar kertas. Yang pertama, ada kertas relatif mudah diperoleh dan murah sebagai bahan untuk membuat uang kertas. Yang kedua, uang kertas sebagai uang kepercayaan atau alat pembayaran yang sah dan dijamin dengan undang-undang. Kekurangan dari standar kertas, yang pertama, tidak mempunyai nilai intrinsik atau nilai intrinsiknya hampir 0. Yang kedua,
rentan terhadap pemalsuan uang, terutama uang kertas yang nilainya besar. Oke, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan dari modul 3 tentang kebijakan moneter ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Salam di rumah aja.